Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat melalui Jami yang saya hormati, para calon pimpinan tanah sebingkah payung sekaki, ai setitik telaga rahmat, pucuk Jami 9 lurah. Pucuk Jami mempunyai 9 bidang hukum. Pucuk Jami mempunyai 9 rahasia yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut adat Lamu pusaka usang, alif ado minta jadi. Bismillah mulanya kalam Rasulullah minallah nama wujud. Bab datang dari Allah, usul tibu dari Muhammad, kun payakun sagala jadi. Tinggi bau betimun bangkai, sekup pinggang telaga darah. Surut pada kebenaran adat besani syarak besani kitabullah. Menuju adil makmur, hidup jayo mati sempurna. Menurut hukum adat, siapa yang bersalah tetap dihukum. Tiba di papan tidak berentak, tiba di duri tidak menginjek. Nampak kuah tidak bertamu, nampak cabai tidak berhenti. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Siapapun yang bersalah tetap dihukum. Itu kata hukum adat. Tetapi di dalam pergaulan umat manusia ada orang yang tidak boleh dihukum walaupun benar dia melakukan satu kesalahan. Itulah yang disebut dalam keseharian disebut dengan alasan pemaaf dalam bidang hukum. Di dalam hukum adat Jambi, ketika ada rapat adat di Bukit Seguntang, Tua Sumai 1502 dan rapat adat yang kedua dengan memotong kerbau tengah dua di Bukit Senyalot Kerinci 1530, orang menetapkan hukum adat 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. Itu tidak terpikirkan tentang alasan pemaaf di bidang hukum. Tidak terpikirkan. Orang hanya memikirkan perbuatan-perbuatan dihukum, lalu memikirkan tentang bagaimana cara menghukum, membuat anak undang yang 12 itu, bagaimana orang yang tercimu, bagaimana orang yang tertuduh. Nah, itu yang dipikirkan. Tidak terpikirkan oleh para ahli waktu itu ada alasan yang membuat orang memaafkan satu kesalahan. Tetapi di dalam hukum adat, ketika rapat adat yang pertama di Bukit Seguntang 1502 masih itu dikatakan hukum adat Jambi ini bersumber dari kitab suci Al-Quran yang diangkat dari ayat Al-Quran surat Nisa 36. Semua hukum adat Jambi itu dijabarkan dari situ. Nah, segala perbuatan yang dihukum dari situ. Jadi Al-Quran juga secara umum ada juga alasan pemaaf, tapi oleh pembuat undang-undang waktu itu tidak terpikirkan. Lalu Raja Jambi mengatakan, kalau seandainya ada perbuatan di kemudian hari yang boleh dihukum, tapi belum kita buat hari ini, silahkan rakyat di daerah-daerah membuat Agung 20 namanya. Jadi dibolehkan generasi berikutnya atau daerah-daerah yang setempat
yang membutuhkan suatu aturan hukum dibolehkan membuat hukum, baik itu di bidang material atau itu di bidang hukum formil. Artinya baik itu hukum yang kita larang, barang siapa melarang melanggar jadi hukum, atau bagaimana cara kita menghukum orang. Nah itu hukum acara namanya, hukum formil. Jadi boleh dibuat oleh daerah, dan itulah yang disebut dengan Agung 20. Jadi Agung 20 itu sebenarnya sama dengan perda tiap-tiap daerah, mana itu, tiap-tiap tempat sama dengan perda seperti itu. Nah, kenapa disebut dengan Agung 20? Ialah dikarenakan apabila aturan hukum dibuat yang satu tempat pemainnya tadinya tidak dihukum, lalu dia ada hukum. Kan misalnya begini, di kampung saya dulu tahun 60-an, tahun 50-an, barang siapa yang tidak pergi sholat Jumat itu dihukum bereh begatang ayam baiku, kecil upih, kecil pinang, kedang kayu besar labahannya. Itu. Nah, ini karena diputuskan oleh rapat adat setempat yang mengatakan setiap orang dewasa yang wajib sholat Jumat wajib sholat tanpa alasan, terkecuali karena ada halangan yang oleh agama dibolehkan. Kalau tidak akan dihukum. Maka semua orang dihukum. Nah itu aturan itu namanya Agung 20. Kenapa disebut Agung 20? Karena hukuman yang jatuh itu mencontoh Undang 20. Undang 20 menyatukan hukum denda, beras begantan ayam baiku, kalau besar kambing, kalau lebih besar lagi kerbau. Nah itu juga aturan hukum yang dibuat. Nah itu tadi. Tapi kita tidak membicarakan di bidang hukum material, itu hukum material. Sekarang yang kita bicarakan adalah alasan pemaaf dalam hukum. Jadi artinya kalau hukum mengatakan siapa saja yang melakukan pembunuhan wajib orang itu dihukum. Tapi di dalam pergaulan manusia, di dalam kebutuhan umat manusia, dibutuhkan oleh umat di mana-mana saja, ada yang disebut dengan alasan pemaaf dalam hukum. Artinya seorang yang melakukan itu tidak boleh dihukum. Itu. Yang pertama adalah orang yang gila. Orang gila kalau dia membunuh, dia tidak boleh dihukum. Itu. Tidak ada hukuman. Kenapa? Karena pikirannya, otaknya sudah tidak normal lagi. Itu. Nah, itu yang pertama. Nah, ke dalam negara, kalau saya tidak salah diatur dalam pasal 44 KUHP. Orang yang tidak baik ingatannya melakukan satu kejahatan tidak boleh dihukum. Ya paling-paling dibawa ke panti sosial, dikurungkan sana, ya dia bukan hukuman. Kalau semua bak keluarkan dia, gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat. Nah itu dia kalau dalam hukum pidana diatur dalam pasal 49. Nah, keadaan darurat itu tidak boleh dihukum. Nah, contohnya begini. Pada suatu hari umpama, katakanlah seperti lebaran, rumah orang kampung itu kan banyak di pinggir sungai. Pada satu hari ada seorang perempuan, kita katakanlah perempuan bernama A, istri dari B, hanyut di sungai. Dan karena telah jauh dia sudah tidak berpakaian lagi, sudah telanjang bulat dia sudah lemas, tidak sadarkan diri. Tapi ada pemuda lain yang tahu, yang melihat, karena yang lain tidak ada satu yang berani karena airnya cukup deras umpamanya. Nah ada satu pemuda yang meloncat ke air itu, lalu ditangkapnya istri A yang sedang telanjang itu, dipeluknya, diangkatnya ke pinggir. Sampai di pinggir diisapnya mulutnya, lalu diangkatnya ke atas. Coba bayangkan sedang telanjang tidak berkain, diangkatnya ke atas sehingga air keluar dari mulutnya. Lalu dibukanya bajunya, lalu ditutupnya badan istri B ini yang bernama A ini.
akhirnya A ini bernapas dan singkat kata dia selamat dari bahaya batang air dan dia hidup seperti semula. Menurut ilmu hukum, A orang dewasa tidak boleh memeluk istri orang lain depan umum dan tidak boleh mengisap mulut A istri B tadi, apalagi mengangkat ke atas dalam keadaan telanjang menurut akal sehat yang sewajarnya. Tetapi dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa A, bagi C yang menolong tidak ada jalan lain terkecuali memeluk badan A tadi di tengah air, dibawa ke pinggir, kecuali menghisap mulut A agar air keluar, kecuali mengangkat badannya ke atas supaya air yang ada di perut A keluar dan selamatlah A. Maka si C, pemuda yang menolong si A tadi, tidak boleh dihukum karena dia melakukan satu perbuatan yang dalam keadaan darurat dan itu sangat terpuji perbuatan. Walaupun dia memeluk istri orang lain, tapi pelukannya itu untuk kebaikan, artinya suatu perbuatan yang terpuji. Itulah yang dikatakan oleh adat, berlomba-lombalah kita berbuat baik, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita berbuat, sambutlah orang yang jatuh, sepanjang kita mampu sambutlah orang yang jatuh, karena orang yang jatuh itu memerlukan pertolongan. Kita tidak peduli apakah agamanya apa, mau saya agama dengan kita apa tidak, apa itu musuh kita, apa itu kawan kita, sambut saja orang itu jatuh dan renangi orang yang hanyut. Apakah itu musuh, apakah itu kawan, apakah itu lawan, tidak peduli, sambut. Peri kemanusiaan di dalam pergaulan dan yang studi adat mengatakan sambut orang yang jatuh, renangi orangnya, tolonglah orang yang dalam keadaan susah. Ini adat yang mengatakan. Jadi kalau keadaan darurat boleh-boleh saja, tidak boleh dihukum. Itu. Kemudian ada lagi yang disebut opermah, berat lawan. Kalau dalam di hukum negara itu opermah namanya, berat lawan. Kalau di adat itu salah sangka. Misalnya begini, ada seorang anak sekolah, anak SMP, katakanlah dia umurnya mungkin 16 tahun atau 18, anak SMA lah, 18 tahun, ada yang 19 tahun anak SMA nih, karena di kampung jalan kaki, dia mau kembali ke rumah, tidak punya motor umpamanya, lewat tengah desa. Nah di tengah desa itu ada seorang bapak sedang mau menangkap ayam, tapi tidak dapat. Lalu anaknya lewat, lalu katanya, "Dik, tolong Dik, saya menangkap ayam itu, ayam jago itu, ayam saya," katanya. Nah lalu ditolongnya lah, adik dikejarnya, ditangkap, dapatlah ayam ini. Dapat, diserahkannya kepada bapak itu. Dia tidak ada, dia niatnya hanya menolong saja. Nah lalu anak ini pulanglah ke rumahnya dan ayam ini dibawa lari oleh si bapak tadi, lalu dipotong atau dijual. Rupanya ayam ini adalah milik orang lain, ayam curian di tempat lain dan lepas di tempat itu oleh si bapak ini. Lalu dia minta tolong kepada anak yang bernama A tadi. Maka walaupun diketahui oleh polisi sekalipun, diketahui oleh pemangku adat sekalipun, anak sekolah tadi yang menangkap ayam itu, betul dia menangkap ayam itu, tetapi dia tidak boleh dihukum. Kenapa? Karena dia menyangka yang punya ayam itulah yang minta tolong. Dia tidak tahu ayam itu pencurian. Nah ini di dalam adat, di dalam hukum negara disebut opermah namanya, berat lawan. Bagi dia, ya dia menolong orang tua kok minta tolong, patut dihormati. Nah kira-kira gitu. Nah begitulah dalam adat juga seperti itu. Nah jadi yang seperti ini, orang gila tidak boleh dihukum. Orang yang menolong orang lain tidak boleh dihukum. Orang yang dalam keadaan darurat melakukan suatu kejahatan tidak boleh dihukum. Nah inilah yang disebut dengan alasan pemaaf di bidang hukum. Ada seorang bapak pulang ke rumah. Sesampai di rumah,
dia melihat istrinya sudah bergumul dengan jantan-jantan dengan laki-laki lain di kamar tidurnya. Tanpa dia sadari, dia membawa keris di tikamnya si laki-laki dan istrinya. Isi laki-laki tembus punggungnya dan sampai ke perut istrinya. Kedua-dua mati tergeletak. Maka si bapak tadi tidak boleh dihukum. Inilah yang disebut dengan di dalam adat tikam seliang dua lubang. Itu bapak si laki-laki berlobang di punggung mengakibatkan dia mati. Si istri berlobang di dadanya mati. Nah, perbuatan seperti ini tidak boleh dihukum. Walaupun benar dia membunuh orang 2 nyawa sekali tikam mati. Tapi dalam keadaan terpaksa dia membela kehormatannya di luar tanpa batas. Tidak ada jalan lain bagi dia yang sedang kalut malut seperti itu. Menemukan istri yang dia cintai bertahun-tahun. Tiba-tiba berselingkuh dengan laki-laki di kamar dia. Maka orang yang seperti ini tidak boleh dihukum. Itu baik dalam hukum adat maupun dalam hukum negara. Gitu. Nah, inilah yang dikatakan alasan pemaaf. Nah, itu para pencinta hukum adat yang saya muliakan, sebenarnya alasan pemaaf ini banyak kalau mau kita menguraikan. Tetapi alasan pemaaf inilah yang disebut dengan Agung 20. Walaupun dulu di Bukit Seguntang tidak dibuat, tapi dibolehkan di dalam hukum. Nah, barangkali pada kesempatan ini hanya sekarang itu yang dapat saya paparkan dengan maksud agar generasi muda ke depan mengetahui bahwa hukum adat itu juga mengatur hal yang seperti itu. Bukan mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang selalu kita war-warkan dalam Undang-Undang 20, tidak. Tapi ada perbuatan betul dia berbuat, tapi karena alasan tertentu tidak boleh dihukum atau dimaafkan. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Tidak bermaksud saya untuk menggurui siapa-siapa dan juga tidak bermaksud mengajarkan kepada siapa-siapa. Saya hanya sekedar pencinta hukum adat yang ingin memberitahu kepada generasi muda agar ke depan hukum adat Jambi itu tertanam dalam jiwa kita masing-masing. Itulah harapan saya. Dan sudah saya paparkan segalonan dape. Sebaris tak lupa, setitik tak hilang. Ko adonan talidung di balik daun, tinggal dihunut bakal lamu. Bukan memelau panen dilekuk, bukan bakwak mandi bakumpai, tidak bersisi mandi ke laut. Kok jarang syukur ditukuk, kok apat syukur diturang. Kok buku syukur dilurus benar, syukur diulih panjang di kampuh liba, alam tak kemang menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkup, tamat gayung pedang diletak, hikayat habis sengkito sudah. Sah samo dilunju, batal samo diampang. Terserah kepada ombak nan basabung, angin nan bapuhut. Di situ sisik banyak tulang telunggu. Kok ada nan tinggal untuk yang pandai. Titik air bisa bertahu, orang sekapal duduk temenung, dalam kelam iluk belapu. Nan setitik jadikan laut, nan sekepal jadikan gunung. Alam sekembang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu, padi sulit apo dimakan. Alam sekembang jadi guru. Bumi dan langit ada di dalam. Yang benar apa yang saya terangkan ini dari Allah yang Maha Kuasa. Yang salah adalah dari saya, Mukhtar Agus Holib Ihsan. Kepada Allah saya bertobat dari segala dosa dan kesalahan saya. Saya bermohon kepada Allah, jangan matikan saya sebelum dosa saya diampuni. Dan kepada Nang Sakti Keramat mohon tabi, ku adonan terlewat terlampau. Kepada sesama insan mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Akhirnya saya berharap jangan terjadi rumah sudah tukang dibunuh. Baik selesai tukul berdengkang, api padam puntung berasap.
biarlah apa yang telah terjadi. Mungkin singgul menyinggul di antara sesama kita. Anggaplah itu kita dalam sebuah kapal, dalam sebuah perahu. Anggap saja itu bumbu dari kehidupan pergaulan sebagai anak janin. Biarkanlah itu dibawa oleh angin lalu, ikut serta di tebing yang runtuh, hanyut di arus saya kiling. Ko ado mimpi buruk, gerak dan salah. Mari sama-sama kita buang dengan membaca surat Al-Fatihah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.